Hari ini kita akan belajar kembali kebenaran firman Tuhan. Bapak Ibu, banyak orang menutupin segala sesuatu yang di dalamnya dengan perbuatan yang di luar. Ternyata tidak akan merubah yang di dalam. Kalau kita melakukan segala sesuatu aktivitas di luaran, tapi kalau yang di dalamnya busuk tetap busuk. Tuhan selalu merubah yang di dalam kita, manifestasinya keluar. Tapi manusia berusaha untuk merubah yang di luar, untuk menutupin yang di dalam. Toh suatu hari aslinya juga akan keluar, muncul tanpa ditutupin lagi. Sebab yang sejati dalam diri kita adalah manusia batiniah kita, manusia roh kita. Manusia roh kita ini seperti apa? Itu yang akan manifestasi keluar lewat perbuatan dan tindakan kita. Banyak orang menutupin semua aktivitas yang di dalamnya dengan kegiatan yang jasmani. Melakukan kegiatan gereja, melakukan amal, melakukan aktivitas sosial, menyumbang, memberi, menyantuni, dan melakukan banyak hal yang kelihatannya sih baik di kacamata manusia, kelihatannya baik, kelihatannya sempurna, kelihatannya itu kudus, tetapi belum tentu yang di dalam hatinya benar sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Tetapi kalau Tuhan itu merubahnya yang di dalam dulu. Yang di dalam harus berubah. Makanya Tuhan melihat hati. Manusia melihat penampilan yang di luar, tetapi Tuhan melihat yang di hati kita. Nah, yang di dalam hati kita ini yang tahu diri kita sendiri dengan Tuhan. Makanya kita harus hidup jujur di hadapan Tuhan, transparan di hadapan Tuhan. Kita menjadi orang Kristen yang punya integritas. Kalau A ngomong A, kalau B ngomong B. Tanpa ditutupin, tanpa tedeng-aling-aling. Perhatikan di 1 Tesalonika pasal yang ke-5, mulai ayat yang ke-23. Semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya. Dan semoga roh dulu. Roh ini yang dilahirkan kembali. Waktu kita terima Yesus sebagai Tuhan dan Raja, kita memutuskan menjadi orang percaya. Yang pertama kali diperbaharui adalah manusia roh kita. Seperti di Yeskiel pasal yang ke-36. Dia memberikan roh yang baru dan hati yang baru. Yang di dalam ini loh yang diubahkan. Coba kita akan buka di Yeskiel pasal yang ke-36. 36 mulai ayat yang ke-25. Aku akan mencurahkan kepadamu air jernih yang akan mentahirkan kamu dari segala kenajisanmu dan dari semua berhala-berhalamu. Aku akan mentahirkan kamu. Perhatikan ayat 26. Kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu. Dulunya roh kita mati yang belum kenal Tuhan. Sebelum kenal Tuhan kita ini gak memiliki kehidupan di dalamnya. Jadi manusia kita terputus hubungan dengan Allah. Makanya setelah kita percaya Tuhan, Tuhan berikan hati yang baru dan roh yang baru. Hati yang baru dan roh yang baru jadi tempat tinggalnya Tuhan di dalam kita. Manusia itu dulunya najis, kotor, berdosa, terputus hubungannya dengan Tuhan. Sedang Tuhan itu begitu kudus, suci, tak bercacat celah. Dia gak bisa bersatu dengan dosa. Makanya seseorang harus mengalami kelahiran baru ketika memutuskan percaya Tuhan dan menerima Tuhan sebagai juru selamat, sebagai Tuhan dan Raja dalam hidupnya. Tuhan berikan hati yang baru dan roh yang baru. Hati yang baru dan roh yang baru jadi tempat tinggalnya Tuhan. Kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu. Dan aku akan menjauhkan tubuhmu hati yang keras. Dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Perhatikan ayat 27. Rohku akan kuberikan di dalam batinmu. Dan aku akan membuat kamu hidup menurut segala ketetapanku dan tetap berpegang pada peraturan-peraturanku dan melakukannya. Ini yang Tuhan kerjakan ketika kita ini percaya Tuhan, mengambil keputusan untuk bertobat, percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kita undang Yesus masuk dalam hati kita. Tuhan pertama kali Tuhan perbarui manusia batiniah kita. Yang di dalam kita itu diperbarui menjadi tempat tinggalnya Tuhan. Makanya roh ini semakin hari harus semakin kuat, semakin kasih makan rohani, semakin bertumbuh dewasa, semakin kuat, semakin mengontrol dan menguasai hidup kita. Sehingga jiwa kita ini dipimpin oleh Roh Kudus nih. Kita kembali ke 1 Tesalonika pasal yang ke-5 mulai ayat yang 23. Semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya, dan semoga roh, jiwa,
Pertama kali yang diperbarui adalah rohnya, baru jiwanya. Jiwa ini diperbarui setelah kita ini percaya Tuhan dan mulai mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mulai diselaraskan dengan firman. Jiwa itu berisi apa? Pikiran, perasaan, dan kehendakmu. Apa yang kamu pikir, apa yang kamu rasa, dan apa yang kamu mau. Ini harus diselaraskan dengan firman. Sebelum kita percaya Tuhan, ini nggak nurut sama firman. Ini berontak terhadap firman. Makanya orang yang lahir kembali itu yang dilahirkan adalah rohnya. Jiwanya baru diperbarui. Makanya kita pernah jelaskan, berubah oleh pembaruan budimu. Bertumbuh ke arah Yesus Kristus. Semakin ngerti firman, semakin belajar firman, semakin dengerin pengajaran yang sehat, dengerin pengkhotbah para pendeta-pendeta yang pengajarannya sehat, semakin memberikan pengertian yang di dalam kita. Kebenaran yang kita mengerti tadi, kebenaran itu akan memerdekakan kita. Kita mulai mengambil keputusan searah, sepikir, seia, sekata seperti yang Tuhan mau. Seperti Filipi ayat 4 ayat yang ke-8, pikirkanlah semua yang baik, sedap didengar, patut dipuji, disebut kebajikan, pikirkanlah semuanya itu. Nah, pikiran, kemauan, dan kehendak kita ini mulai selaras dengan firman. Makanya diperbarui yang di dalam dulu. Rohnya diperbarui, jiwanya step by step diperbarui, dan nanti tubuhnya akan diperbarui waktu kita mengenakan tubuh kemuliaan. Bapak Ibu, tetapi manusia coba merubah yang di luarnya. Ikut kegiatan sosial, padahal uangnya hasil dari nipu, uangnya hadir dari kejahatan. Dia tutupin dengan menyumbang orang-orang miskin, panti asuhan, orang-orang jompo. Menutupin semua kejahatan yang di dalamnya. Banyak orang ingin terlibat pelayanan, tapi yang di dalamnya busuk dan jahat. Tidak heran orang-orang yang hatinya busuk dan jahat dan terlibat dalam pelayanan selalu bikin trouble di gereja. Kalau nggak ngelawan pemimpin, kasih ide yang ngawur, berantem dengan sesama pelayan Tuhan. Kalau jadi hamba Tuhan yang tamak, serakah, mikirin dirinya sendiri, mikirin keuntungannya sendiri. Bisa sih kelihatan ngomong firman, bisa khotbah, bahkan bisa doain orang, tetapi yang di dalamnya tetap busuk dan jahat. Kalau yang di dalam ini nggak diubah, kita itu bisa menjadi orang Kristen yang munafik, palsu, dan jahat sekali loh. Mulutnya ngomong firman, tapi hatinya penuh kejahatan, penuh kepalsuan, penuh kekotoran, penuh dengan tipu daya, penuh dengan keserakahan dan ketamakan. Yang di dalam ini yang harus diubah dulu. Ini diubahnya semakin hari kalau kita nempelnya sama Tuhan, membangun keintiman dengan Tuhan. Bapak Ibu, saya tidak akan bisa khotbah, saya nggak bisa ngajar kalau saya nggak terkoneksi dengan Tuhan. Nanti saya bisa khotbah ya, asal khotbah seperti penjual kecap, nggak ada bobot dan kuasa dan otoritasnya. Saya harus terkoneksi dengan hadirat Tuhan. Saya harus doa, bangun keintiman dengan Tuhan. Kalau tidak, nanti yang disampaikan hanya ide-ide manusia belaka. Banyak orang pelayanan, karena sibuk pelayanan, lupa yang di dalamnya tanpa berubah. Tanpa bangun keintiman dengan Tuhan. Tanpa terkoneksi dengan Tuhan. Sehingga manusia batiniahnya itu mati kosong. Nggak ada bobot dan kuasanya. Sehingga yang dilakukan adalah rutinitas agamawi saja. Kalau jadi hamba Tuhan ya sekedar khotbah aja. Tanpa nothing, tanpa ada penyertaan Tuhan, tanpa ada hadirat Tuhan, tanpa ada kuasa, tanpa ada mujizat. Hanya pinter khotbah ngomong karena fasih lidah kan udah terbiasa. Tapi manusia roh di dalamnya itu mati karena nggak terkoneksi dengan Tuhan. Nah, manusia yang di dalam ini akan terkoneksi dengan Tuhan kalau kita ini membangun hubungan intim dengan Tuhan setiap hari. Waktu kita mulai membangun intim hubungan kita dengan pribadi Tuhan setiap hari di kamar doa kita bergaul dengan firman, itu akan merubah cara pikir, cara pandang kita semakin diubah, akan menjadi serupa segambar dengan Tuhan. Terus diperbarui semakin hari manusia roh kita yang di dalam itu kuat kokoh. Sehingga orang yang hidup dipimpin Roh Kudus adalah orang yang menaklukkan jiwanya kepada roh. Pikiran, kemauan, kehendaknya ditaklukkan kepada pimpinan Roh Kudus. Baru bisa menjadi orang yang bisa dipimpin Roh Kudus. Kalau tidak, kalau kita ini nggak bisa dipimpin Roh Kudus, kita dipimpin daging. Kita dipimpin oleh ego, kita dipimpin oleh hawa nafsu, kita dipimpin oleh kemauan kita sendiri. Tanpa kehendak Tuhan di dalamnya. Sehingga apa yang kita kerjakan, sehingga apa yang kita perbuat hanya sekedar melakukan aktivitas kegiatan rohani, tapi sebenarnya belum tentu berkenan di hadapan Tuhan. Bapak Ibu, yang di dalam hatimu itu yang penting. Kalau yang di dalam hatimu nggak benar, suatu hari kan manifestasi keluar. Yang keluar dari hatimu suatu hari akan
manifestasi lewat perkataanmu. Sebab, coba kita akan lihat di Matius 15 ayat 18. Tetapi apa yang keluar dari mulut berasal dari hati. Yang keluar dari mulut itu berasalnya dari hati. Tergantung hatimu isinya apa. Manusia rohmu diisi apa? Kalau diisi firman, diisi kebenaran, diisi hikmat, pengertian, pengetahuan, hidup takut akan Tuhan, bergaul intim dengan Tuhan, manifestasi yang keluar dari mulut kita pun adalah kebenaran, kekudusan, kesucian, kebenaran firman Tuhan, hikmat, pengertian, dan pewahyuan. Kalau yang di dalam ini busuk dan kotor, tidak heran yang keluar adalah kutukan, caci maki, kebun binatang, ngeluh, gerutu, ngomel, kerjaannya marah-marah, nggak jelas. Karena apa? Yang di dalam ini belum diperbarui sepenuhnya di dalam Kristus. Kita lihat di Markus pasal yang ke-7 ayat 21 sampai 23. Sebab dari dalam, dari hati orang timbul segala pikiran jahat. Sebenarnya yang tepat adalah dari jiwa orang. Timbul segala pikiran jahat, percabulan, pencurian, pembunuhan, persinahan, keserakahan, kejahatan, kelicikan, hawa nafsu, iri hati, hujat, kesombongan, kebebalan. Semua hal jahat itu timbul dari dalam dan menajiskan orang. Ini kalau orang lahir baru, kan nggak mungkin memiliki pemikiran seperti ini. Ini kan letaknya di jiwa ini. Jiwa ini yang harus diperbarui setiap hari dengan firman. Belajar firman, dengerin firman. Makanya orang Kristen harus bergaul dengan firman. Harus dengerin khotbah. Cukup dengerin khotbah saya sebenarnya sudah sangat membantu untuk mengatur manusia di dalammu berjalan sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Terus kasih makan, renungin firman. Dengerin khotbah-khotbah pendeta-pendeta lain yang lebih hebat, lebih bagus ngajarnya. Makan, kasih makan manusia rohmu. Semakin engkau bertumbuh ke arah Yesus Kristus. Semakin bertumbuh ke arah Yesus Kristus. Dengerin firman. Sampai hari ini saya kasih makan manusia roh saya. Ketika saya belajar firman, saya nggak hanya untuk mempersiapkan khotbah. Justru saya malah nggak persiapkan khotbah. Saya kasih makan manusia roh saya setiap hari. Saya belajar firman, saya renungin firman, saya dengerin pengajaran, saya ikut seminar. Saya baca buku, saya laraskan dengan firman. Saya kasih makan manusia roh saya ini supaya hidup saya itu bisa dipimpin oleh Roh Kudus. Bukan berjalan semau saya sendiri. Baik ibu, kita ini harus menaruh nih. Semakin hari hati kita ini berjalan seperti yang Tuhan mau. Pikiran, perasaan, kemauan kita sejalan dengan firman. Kalau pikiran kita ini semakin hari sejalan dengan firman, terus semakin kita belajar firman, semakin hari semakin kita memiliki hubungan kedalaman dengan Tuhan. Kemarin udah bahas itu, bagaimana kita membangun keintiman dengan Tuhan. Semakin hari semakin hidup kita nih diubah yang di dalam ini. Tidak heran yang manifestasi keluar adalah kehidupan. Makanya kita Amsal ngomong ini, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, sebab dari sanalah terpancar kehidupan. Yang di dalam ini akan memancar keluar. Kalau yang di dalam kehidupan, yang memancar adalah kehidupan. Yang di dalam adalah terang kemuliaan Tuhan yang memancar kehidupan, yang memberkati banyak orang. Hidup kita semakin hari semakin diubah menjadi serupa, segambar dengan Tuhan. Kalau kita memberi hati kita ini semakin hari semakin diubah Tuhan, semakin hari semakin dibentuk Tuhan, semakin hari hidup kita semakin diselaraskan dengan firman. Tidak heran hidup kita semakin hari semakin berubah menjadi serupa, segambar dengan Kristus. Kenapa Pak? Kok banyak orang Kristen kelakuannya dari tahun ke tahun tambah buruk, tambah jelek? Sudah pelayanan Pak, mulutnya jahat, kelakuannya buruk, hidup dalam dosa. Artinya dia hanya menutupin pelayanan, dia melakukan pelayanannya di luar saja. Tapi yang di dalamnya busuk, bejat, bobrok, rusak, dan jahat sekali di hadapan Tuhan. Makanya orang Kristen harusnya punya integritas. Kalau yang di dalam dirubah, manifestasi keluarnya pun pasti akan berubah. Hidupnya pun akan mencerminkan kemuliaan Tuhan. Orang Kristen yang tidak berubah, apalagi pelayan Tuhan, apalagi kalau hamba Tuhan, apalagi yang terlibat pelayanan, engkau bisa melakukan aktivitas kegiatan rohani yang hebat, bahkan duduk di gereja, makan di gereja, berhari-hari di gereja, tapi kalau karaktermu nggak berubah, sikapmu nggak berubah, kelakuanmu tambah buruk, berarti ada yang salah. Sikap hatimu harus berubah mulai hari ini. Ambil keputusan untuk koreksi sampai kedalaman batin untuk berubah. Ada hal yang harus kita rubah setiap hari. Di area jiwa kita ini harus diubah. Semakin hari semakin sejalan dengan firman Tuhan. Jangan hanya menutupin kegiatan jasmani dengan semua kegiatan yang kelihatannya rohani dan kelihatannya baik.
di hadapan manusia. Tapi kalau di hadapan Tuhan tidak berkenan, tetap busuk dan jahat, kita perlu bertobat. Kita perlu ambil keputusan untuk cari Tuhan, sungguh-sungguh hidup benar di hadapan Tuhan. Bagian kita nih hari ini nih, setiap hari harus memperbarui hati kita yang di dalam ini. Yang di dalam ini harus kita perbarui. Banyak orang mendandanin fisiknya, ya mendandanin fisik nggak masalah. Pakai skincare oke, ke dokter kulit oke, pakai baju bagus oke, ke salon oke, perawatan fisik oke, nggak masalah, harus dirawat tubuh nih. Tetapi terlebih dari itu adalah manusia roh yang di dalammu juga harus diperbarui. Manusia batiniahmu harus bertumbuh ke arah Yesus Kristus. Jiwamu harus berubah menjadi serupa segambar dengan Tuhan. Pikiran yang selama ini ngawur, nggak sesuai dengan firman Tuhan, harus ditaklukkan sesuai dengan firman Tuhan. Sesuai dengan Filipi 4 ayat yang ke-8. Kalau mikir yang nggak sesuai dengan kebenaran, mulai diluruskan, berjalan. Berpikir seperti firman Tuhan. Kemauanmu, selama ini jalani kemauan dan kehendakmu sendiri setelah kita ikut Yesus, hidupku bukan aku lagi, tapi Kristus yang di dalamku, kita jalani kehendak Tuhan. Dia sebagai Raja, memimpin, yang menuntun hidup kita, sebagai gembala yang menuntun hidup kita pada seluruh kebenaran. Roh Kudus akan membimbing, bukan kita, bukan kemauan kita. Pikiran, kemauan, dan kehendak kita ini ditaklukkan kepada Kristus sepenuhnya. Orang yang menaruh hatinya sepenuhnya di dalam Tuhan pasti berubah. Makanya jangan coba-coba merubah penampilan luarmu kelihatan rohani, tapi yang di dalammu busuk dan jahat. Tidak akan berkenan di hadapan Tuhan. Hidup kita harus transparan seperti ikan ditaruh di akuarium. Bisa dilihat dari segala sisi. Sampai kedalaman batin kita pun tidak ada yang tersembunyi di hadapan Tuhan. Semuanya akan terbuka kok. Buat apa sih kita hidup menutupin segala dosa pelanggaran penuh kemunafikan, kepalsuan? Buat apa sih kita mencari pujian dari manusia biar kelihatan baik, kelihatan kudus, kelihatan suci di hadapan manusia? Toh suatu hari yang busuk dan jahat ini nggak bisa tersembunyi di hadapan Tuhan. Dan kita akan mempertanggungjawabkannya di hadapan Tuhan tanpa terkecuali. Buat apa hidup kita ini penuh dengan kepalsuan? Nutupin semua kegiatan busuk kita, ditutupin dengan kegiatan rohani, kegiatan amal sosial. Percuma dan sia-sia belaka. Karaktermu harus berubah. Kelakuanmu harus berubah. Yang di dalam batinmu harus selaras dengan firman Tuhan. Baru hidup kita ini semakin hari semakin menjadi serupa segambar dengan Tuhan. Hidup kita semakin hari semakin di bawah, berjalan dalam pusat kehendaknya. Makanya orang Kristen yang ngerti ini hidupnya pasti berubah. Tambah hari tambah ngerti kehendak Tuhan. Tambah hari tambah berjalan dalam kehendak Tuhan. Tambah hari tambah mengerti apa yang Tuhan mau dan Tuhan inginkan. Semakin hari hidupmu semakin berjalan seperti yang Tuhan mau. Bapak Ibu, kekristenan kita ini akan berjalan terus dari level satu ke level yang lain. Dari kemuliaan satu pada kemuliaan yang lain. Dari urapan satu pada urapan yang lain. Dari hikmat satu pada hikmat yang lain. Semakin hari semakin bertambah-tambah. Karena perjalanan bersama Kristus setiap hari adalah naik terus. Naik dan tidak akan pernah turun. Itu kalau kita ini komitmen berjalan dengan Tuhan. Memperbarui manusia batinnya kita. Kalau kita jadi orang Kristen yang cuek, yang hanya salah-salahan, ya hidupmu nggak berubah dari tahun ke tahun. Nggak ada urapan, nggak ada hikmat, nggak ada kuasa. Yang harusnya bertahun-tahun, kalau ditinjau dari segi umur harusnya ngajar, tapi masih diajar. Harusnya udah makan makanan keras, hidup dalam pewahyuan, dalam pengertian, hidup dalam pengurapan, berjalan dalam karunia roh, tapi masih terus sering dikonselingin. Itu seperti di Ibrani pasal yang ke-5 dan 6 itu. Kalau ditinjau dari segi umur, harusnya sih dewasa, harusnya sih bisa ngajar, tapi masih diajar terus. Karena apa? Nggak ngerti kebenaran. Hidupnya ngawur, hidupnya serampangan, hidupnya sembrono. Akhirnya apa? Ya nggak ngalami pertumbuhan secara rohani. Bapak Ibu, harusnya kita semakin hari semakin bertumbuh ke arah Yesus Kristus. Kita coba dilihat di Ibrani pasal yang ke-5, mulai ayat yang ke-11. Tentang hal itu banyak yang harus kami katakan, tetapi sukar untuk dijelaskan karena kamu telah lamban dalam hal mendengar. Ini orang Kristen yang bertahun-tahun ke gereja tapi nggak ngerti kebenaran. Orang yang dulunya duduk rajin di gereja tapi nggak ngerti firman, nggak mau belajar firman, ini orangnya modelnya kayak begini nih. Hasilnya kayak begini, aslinya jadi seperti ini. Tentang hal itu banyak yang harus kami katakan, tetapi sukar untuk dijelaskan. Nggak ngerti perkara rohani, nggak ngerti tentang hal yang dalam dengan berbicara tentang hati Tuhan.
Masih sibuk dengan perkara-perkara luar jasmani, hal yang sepele, hal yang remeh. Harusnya kita ini berjalan dalam perkara-perkara yang dalam bersama Tuhan. Berjalan dalam pengurapan Tuhan, berjalan dalam karunia Tuhan, berjalan dalam hadirat Tuhan. Harusnya masuk dalam level yang berbeda. Tetapi masih susah. Karena kamu telah lamban dalam hal mendengar. Dalam mendengar aja males. Iman timbul dari pendengaran firman Kristus. Kalau Bapak Ibu nggak mau dengar firman, hari ini ada Alkitab audio, ada hamba Tuhan yang bagus-bagus yang khotbah ngajar di YouTube, bisa dengerin itu setiap hari. Kalau kamu malas dengar, ya kamu nggak akan berubah. Imanmu nggak akan bertumbuh. Malas belajar firman, malas merenungin firman. Kamu mau jadi apa? Kristen bertahun-tahun nggak berubah. Perhatikan orang-orang Kristen model kayak begini ya. Sebab sekalipun kamu ditinjau dari sudut waktu, kalau dilihat dari waktumu, rambut udah ubanan, udah keriputan, udah tua, harusnya udah dewasa, sudah seharusnya menjadi pengajar, karena udah di dalam Kristus bertahun-tahun, tua di gereja, makan di gereja, terus rajin aktivitas gereja. Kalau ditinjau dari sudut waktu, harusnya jadi pengajar, tetapi kamu masih perlu lagi diajarkan asas-asas pokok pernyataan Allah, yang kamu masih memerlukan susu, bukan makanan yang keras. Harusnya diajar tentang pengurapan, masih sibuk dengan sakit hati, tersinggung, kepahitan, masih hidup jatuh terus dalam dosa, nggak ngalami kemenangan. Artinya kamu nggak bertumbuh dewasa di dalam Kristus loh. Alkitab ngomong, kita ini setiap hari berjalan dari kemuliaan satu pada kemuliaan yang lain. From glory to glory, from faith to faith. Kita harus bertolak dari iman satu pada iman yang lain. Artinya kita mengalami pertumbuhan rohani. Kalau kita ini setiap hari mengalami pertumbuhan rohani, bagaimana mungkin kita masih nggak ngerti apa-apa? Dari sudut waktu harusnya ngajar, tapi masih diajar terus. Udah rambut ubanan, udah tua di gereja, kelakuan yang seperti anak-anak. Nggak berubah lagi. Harusnya sudah akil balik di Indonesia itu kan umur 17 tahun baru bisa bikin KTP itu. Di Indonesia itu harusnya sudah dewasa, tetapi sudah umur 50 tahun, 60 tahun, 40 tahun, 30 tahun, entahlah umurnya, pokoknya sudah di atas akil balik, tapi masih diajar seperti anak-anak, masih memerlukan susu bukan makanan keras. Kalau perlu susu terus ya artinya bayi, nggak dewasa di dalam Kristus. Ya bagaimana mungkin bisa dipercayakan hal-hal ilahi? Pekerjaannya hanya sibuk ngurusin diri sendiri, nggak peduli lagi dengan kepentingan Tuhan dan kepentingan surga. Ayat yang ke-13 perhatikan. Sebab barang siapa masih memerlukan susu, ia tidak memahami ajaran tentang kebenaran, sebab ia adalah anak kecil. Masih anak kecil, kelakuannya masih anak kecil. Boleh sih umurnya udah tua, rambut udah tua semuanya, tapi kelakuannya anak kecil. Masih hidup dalam dosa, hidup dalam kepahitan, hidup dalam sakit hati, hidup masih tersinggung, nggak bisa ngampunin, persis seperti anak kecil. Harusnya semakin dewasa kita semakin berjalan dalam urapan, dalam alam hadirat Tuhan. Semakin hari semakin didapatin berkenan di hadapan Tuhan. Semakin dewasa dalam Kristus, bukan lagi anak kecil. Tetapi makanan keras adalah untuk orang-orang dewasa yang karena mempunyai panca indera yang terlatih untuk membedakan mana yang baik daripada yang jahat. Saya berdoa Bapak Ibu, hari ini harusnya engkau memiliki pergaulan intim dengan Tuhan. Kuncinya itu pergaulan intim dengan Tuhan loh. Kalau kita memiliki pergaulan intim dengan Tuhan, satu hari kalau hamba Tuhan minimal 4 jam di kamar doamu. Kalau jemaat biasa 2 jam, oke lah. Harus memiliki pergaulan intim dengan Tuhan. Engkau akan dibawa semakin hari semakin berjalan dalam tingkat kedewasaan iman, dalam kepekaan, mulai panca indera yang terlatih, yang tajam sekali loh. Hikmat pengertian pewahyuanmu akan ditambahkan. Kalau tidak, udah tua di gereja, tapi nggak bisa membedakan antara tangan kanan dan tangan kiri. Nggak bisa membedakan antara dosa dan hidup kudus dan berkenan di hadapan Tuhan. Hidupnya masih kompromi, hidup di area abu-abu. Bagaimana mungkin orang-orang model kayak begini ini didapati menjadi orang yang bisa dipercaya loh kerajaan Allah, melakukan hal yang ilahi, hal yang ajaib. Tidak heran kalau ini jadi orang model Kristen yang model begini ini di gereja, selalu bikin trouble, selalu bikin masalah, selalu ribut, gegeran, berantem satu dengan yang lainnya. Merasa menonjol paling hebat, harus dilihat orang lain, harus diakuin orang lain. Artinya kalau engkau ini pengen lebih hebat dari orang lain, pengen menonjol, pengen dapat tepuk tangan, dapat pengakuan dari orang lain, engkau masih bayi rohani dan belum mati daging, pikul salib sang kaliri. Engkau perlu bertumbuh ke arah Yesus Kristus Tuhan. Orang-orang model kayak begini, kerjaannya tersinggung, gegeran, berantem. Pelayanan di gereja boleh ya, hidup di gereja, pelayanan di gereja, tapi seringkali saling sikut,
cari muka, cari pujian dari pemimpinnya. Orang-orang model gini adalah orang-orang yang gak mau berubah, merasa dirinya terus benar, padahal kelakuannya busuk dan jahat di hadapan Tuhan. Perhatikan Ibrani pasal yang ke-6 ayat pertama. Sebab itu marilah kita tinggalkan asas-asas yang pertama dari ajaran tentang Kristus dan beralih pada perkembangan yang penuh. Berubah dari dasar itu loh. Beranjak terus dalam pengajaran-pengajaran yang dalam. Hidup dalam dimensi kedalaman dengan Tuhan. Hidup dalam pewahyuan, hidup berjalan dalam hadirat Tuhan. Hidup melayani dengan karunia-karunia roh. Hidup kita mencerminkan kemuliaan Tuhan. Harusnya itu kekristenan kita itu beranjak ke sana. Tapi hampir setiap hari saya temukan orang Kristen yang bertahun-tahun di gereja masih minta dikonselingi. Kenapa hidupnya babak belur, hidupnya kacau, hidupnya kena trouble dan masalah. Bapak Ibu, kita ini bikin trouble dan masalah sebenarnya karena kita ini salah memilih, bukan kehendak Tuhan. Kita ngikutin kehendak kita sendiri. Akhirnya ketemu problem dan masalah. Semakin orang dewasa di dalam Kristus harusnya semakin bisa membedakan ini kehendak Tuhan dan ini bukan. Kalau kita ini berjalan dalam kehendak Tuhan, semakin hari Tuhan akan bawa kita dari kemuliaan satu ke kemuliaan yang lain. Kita harus beralih kepada perkembangan yang penuh, artinya dewasa penuh di dalam Kristus. Janganlah kita meletakkan lagi dasar pertobatan dari perbuatan yang sia-sia dan dasar kepercayaan yang Allah. Percayaan kepada Allah masih ribut. Orang Kristen masih ributan. Baptis ini boleh dipercek atau ditenggelamkan. Hari ini boleh ngutang apa tidak? Ini boleh, ini kudus apa tidak? Kalau masih kita masih belum ngerti, sampai masih ribut masalah itu, artinya kita itu masih belum dewasa di dalam Kristus. Kalau engkau semakin hari semakin dewasa di dalam Kristus, setiap hari engkau akan belajar menyenangkan hati Tuhan, mengejar perkenanan Tuhan, sehingga setiap tindakan, ucapanmu, perkataanmu hanya pingin nyenengin hati Tuhan saja. Tapi kalau masih suka ribut, suka gontok-gontokan, suka berantem, suka gegeran, saling menyalahkan, menghakimi satu dengan yang lain, merasa pintar, merasa benar, merasa hebat, engkau belum dewasa di dalam Kristus, masih bayi dan kanak-kanak. Orang semakin dewasa di dalam Kristus lebih banyak diam, melihat dan mengamati, menyerahkan semuanya ke dalam tangan kuasa Tuhan. Ayat yang kedua yaitu ajaran tentang pembaptisan, penumpangan tangan, kebangkitan orang mati dan hukuman kekal. Orang kok kerjaannya masih ribut tentang doktrin. Harusnya yang kita kejar itu perkenanan Tuhan kok semakin dewasa di dalam Kristus. Semakin kita ini berjalan dalam Tuhan, semakin kita ngalami Tuhan, semakin kita ngerti kebenaran, bergaul intim dengan Tuhan, Tuhan akan singkapkan kebenaran. Tuhan akan bawa kita ngerti tentang kebenaran yang sejati. Semakin kita semakin diubahkan. Mulut kita semakin diubahkan. Pikiran kita semakin diubahkan. Semua tindakan dan ucapan kita semakin diubahkan menjadi serupa segambar dengan Tuhan. Hidup kita semakin hati-hati, gak mau sembrono dan sembarangan lagi. Kita gak mau bertindak semau kita sendiri. Kita ngikutin pimpinan Roh Kudus. Hidup kita lebih tenang dalam hadiratnya. Kalau kita mau bertindak, kita mau tanya Tuhan dahulu. Menyenangkan Tuhan apa tidak? Ini berkenan di hadapan Tuhan apa tidak? Kalau kita mau ngomong yang kotor, yang najis, pasti Roh Kudus ingatkan bahwa itu tidak berkenan di hadapan Tuhan. Kalau kita mau menghakimi, kita ini siapa? Penghakiman bukan menjadi hak kita. Kadang karena orang itu merasa benar, merasa pintar, merasa hebat, mudah menghakimi orang lain. Sebaliknya kalau orang itu semakin kenal Tuhan, semakin menjaga lidahnya. Lidah bibirnya memperkatakan kebenaran untuk mengeluarkan berkat dari lidah bibirnya. Orang-orang yang seperti ini adalah orang yang sudah mati daging, pikul salib sangkal diri. Pikul salib sangkal diri. Mematikan semua keakuan dan egonya. Harusnya tambah hari kita tuh mati terhadap diri kita sendiri, sehingga Kristus semakin muncul dan berkuasa yang ngontrol kehidupan kita. Semakin hari kita kenal Tuhan, yang di dalam kita diubah terus menjadi serupa, segambar dengan Allah. Hidup kita dibawa masuk dalam dimensi kedalaman dengan Tuhan. Berjalan dalam ketepatan ilahi, mengikuti semua kehendak Tuhan dan berjalan seperti yang Tuhan mau dan Tuhan inginkan. Saya berdoa Bapak Ibu, hari ini kalau engkau dengar firman ini, engkau mulai ambil keputusan untuk belajar ngikutin apa yang Tuhan mau. Ubah yang di dalam hatimu dulu. Semua pikiranmu, kemauan kehendakmu yang gak sesuai dengan firman Tuhan mulai diselaraskan dengan firman. Mulai berjalan seperti yang firman mau dan Tuhan inginkan. Kita semakin hari semakin dewasa di dalam Kristus. Kalau engkau yang muda mulai melakukan, mulai bangun keintiman,
Kau mulai koreksi hatimu dan berjalan seperti yang Tuhan mau. Di seumuran, kalau engkau hari ini engkau umur 20, 30 tahun, engkau 10 tahun yang akan datang, atau seumuran saya 45 tahun, hidupmu akan dipakai Tuhan luar biasa. Kalau bagi orang-orang yang sudah lanjut usianya, belum terlambat, masih ada kesempatan mulai hari ini. Semakin bertumbuh ke arah Yesus Kristus, semakin bertumbuh, semakin dewasa, semakin menyerupai Yesus Kristus Tuhan, semakin berjalan dalam hadirat-Nya, berjalan dalam kekudusan, berjalan dari kemuliaan satu pada kemuliaan yang lain, pada iman satu pada iman yang lain, semakin menjadi serupa, segambar dengan Tuhan. Amin. Tutup matamu, tutup Alkitabmu, kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus kami mengucap syukur, terima kasih. Kami materikan firman-Mu dengan darah anak domba Allah, terpatri dalam loh batin kami yang paling dalam. Ya, firman ini jadi praktek hidup kami hari-hari. Hidup kami menyenangkan hati Tuhan, berjalan dalam ketepatan ilahi. Hidup kami didapatin berkenan sampai garis akhir kami, didapatin finish well, finish strong. Terima kasih Tuhan. Kamu berdoa setiap orang yang mendengarkan firman yang kamu sampaikan ini diberkatin Tuhan. Diberkatin Tuhan. Semakin banyak orang yang mendengarkan firman ini, semakin banyak orang diberkatin dan diubahkan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Kami kembalikan semua hormat, pujian, pengagungan buat Raja kami yang maha mulia. Kamu berdoa untuk orang yang sakit dan mengalami kelemahan tubuh. Kamu lepaskan urapan kesembuhan oleh bilur Yesus, darah Yesus. Be healed in Jesus name. Dalam nama Yesus. Jadilah engkau sehat. Jadilah engkau tahir. Jadilah engkau sembuh. Semua sakit dan kelemahan tubuh lenyap dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amen. And God bless you.